Buka lemari makan, ditengoknya. Kenapa tak ada daun ubi tumbuh? Kenapa tidak ada sambal tuk-tuk? Kenapa tidak ada ikan baung? Kenapa tidak ada ini semua? Ibu pun membalas, subhanallah, walhamdulillah. Kena kau kan satu-satu. Orang barat duitnya banyak, rumahnya besar, mobilnya mewah, tapi tidak bisa tidur malam, kena penyakit insomnia. Makan obat pil tidur biar supaya tidur. Kenapa? Karena kena penyakit. Kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Sampai jam 2 malam, kenapa begini, kenapa begini. Tapi orang Islam tak perlu makan obat tidur. Sampai ke tempat wirid Yasin, Yasin. Sampai ke masjid, apa kata pengurus masjid? Petugas khotib Jumat hari ini adalah Ustaz Fauzan Hasibuan. Hari ini ada Fauzan Nasution, itu pimpinan pesantren Al-Mukhlisin. Ada Fauzan Hasibuan, itu kawan saya dulu di pesantren Darul Arafah. Nah, Fauzan juga namanya. Fauzan artinya menang. Itu maka mereka ini selalu menang. Khotib kita hari ini adalah Al-Mukarram Ustaz Fauzan Hasibuan. Baru menengok muka khotib, terbangunnya pas habis sholat Jumat. Barakallahu li wa lakum. Habis khutbah, tanya pula kawan sebelah, cepat betul khutbah. Orang barat naik mobil mewah tidak bisa tidur, berkunang-kunang kepalanya. Orang kita naik angkot lobang jalan tidur. Luar biasa orang kita ini. Makanya kalau ada jamaah yang tertidur jangan dibangunkan, biarkan aja. Tapi kita tengok tak ada satupun yang tertidur. Orang yang tertidur itu dua kemungkinan. Pertama digoda setan, yang kedua cacingan. Orang Padang Lawas tak ada yang digoda setan karena mereka orang yang berzikir. Betul? La'atiyannakum bimaidi aidihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan, wa an samailihim dari kiri. Setan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Oh, bukan cuman polisi, ada pula kawan kita dari Satpol PP. Mudah-mudahan Satpol PP pun Satpol PP yang berzikir insyaallah. Hadir pula kawan-kawan kita dari PP, Pemuda Pancasila. Pancasila. Saudaraku, Pemuda Pancasila berzikir, PP berzikir, polisi berzikir. Casingnya boleh macam-macam, tapi isinya adalah hati yang berzikir. Siapa yang selalu berzikir, maka nanti matinya keluar dari mulutnya la ilaha. Tapi siapa yang suka merepet, caci maki, kentut, tai, maka nanti pas matinya kan apa yang sering kau cakapkan, apa yang sering kau cakapkan, apa yang sering keluar dari mulutmu, itulah yang akan keluar saat makanya sering-sering berzikir. Mudah sakaratul mautnya, dibisikkan ke telinga, la ilaha illallah. Tapi orang yang tak berzikir dibuka atap rumah tak mati-mati, dipukul pakai daun kelor tak mati-mati. Akhirnya apa kata si ustaz? Keluarkan semua anak istri keluar. Hayyalah salat, kalian aja duluan lah. Waspada. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil
ringankan kami waktu sakratul maut, macam ditebas pedang 100 kali di tempat yang sama, macam kulit kambing yang dikuliti hidup-hidup, macam mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Begitulah sakitnya mati, tapi ada yang ringan matinya. Siapa dia? Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalimatu haqqin alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam kalimat la ilaha Muhammadur. Yang pertama dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, hablum minan nas. Yang kedua sampai di Masjidil Aqsa menjadi imam. Yang ketiga naik ke Sidratul Muntaha, banyak-banyak berzikir. Yang keempat, inti daripada Isra Mi'raj adalah sholat, bukan somat. Kenapa jamaah ramai ke masjid? Ternyata yang azan adalah polisi, yang imam tentara. Maka yang satpam terkencing-kencing ketakutan. Bangga tak ibu menengok polisi, tentara, anak muda PP dan satpol PP sholat berjamaah? Apa kata ibu? Nah, tengok tuh nak, polisi sholat, tentara sholat, padahal mereka pakai pistol besi. Bapak mau pakai pistol air pun tak sembahyang. Bangga tak bapak menengok orang-orang berseragam ini ikut pengajian? Bangga. Itu kamera, jauh betul kamera, hidup kamera itu kan. Tolong kalian ambil gambar ini supaya nanti ditengok, jangan disangka orang saya ceramah sendiri aja. Dan ambil contoh saya, tunjukkan yang hadir. Ada anggota dewan, ada di pesantren Mustafawiyah, ada bupati, ada bapak pengadilan agama, ada bapak kejaksaan, ada polisi, ada tentara. Udah kalian nampakkan semua. Udah kalian naik rating saya sikit. Tunjukkan jamaah ini ramai. Oh, Ustaz Somad ini ria ini. Bukan ria, ini show force. Show, tunjukkan force, kekuatan. Dan sangka orang kita Ustaz ece-ece. Pikirnya kita Ustaz kaleng-kaleng. Para yang dimuliakan Allah SWT, nanti semua akan bertanya, di mana itu Ustaz Somad yang lengkap semuanya hadir forum komunikasi pimpinan daerah? Balas. Padang Lawas, baru kalian tahu. Kadang di tempat lain yang saya hormati Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Dandim atau yang mewakili, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Pengadilan Agama atau yang mewakili, Bapak Kejaksaan Negeri atau yang mewakili. Pas ditanya, kenapa main wakil-wakil aja? Memang sekarang lagi tren wakil-wakil aja, Pak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Datang kalian ke Padang Lawas, baru kalian tahu bagaimana syiar dakwah di Padang Lawas. Oh, lipat kemana mata memandang berkeliling, ada orang-orang sampai baleho pun di puluh. Di belakang ada orang. Kalau mau gulung-gulung lah yang tulisan, foto saya jangan kalian dulu. Masya Allah, tabarakallah. Sedangkan di panas terik, sedangkan jam 2 siang matahari menyengat, panas, mereka ramai di tanah lapang, apalagi sholat berjamaah. Kalau tak percaya tengok subuh. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala macam sholat sepanjang malam. Maka yang sudah sholat berjamaah, mudah-mudahan suami-suami ibu sholat berjamaah. Alhamdulillah Ustaz Somad, sejak mendengarkan ceramah Ustaz, suami saya sudah sholat berjamaah. Sholat apa? Sholat Jumat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Lalu kami bisa berjamaah dengan suami di mana? Sholat tahajud. Ambil kipas angin yang pakai air, ini ada airnya nih, karena udah kering aja tak keluar.
ambil kipas anginnya pakai air, hidupkan ke wajah ibu. Bangun Adinda, kita mau tahajud. Oke, my dear. Yang ketawa anak-anak kecil macam paham aja kan. Dan lama lagi, urus aja ujian semester. Betapa bahagianya kalian yang gadis-gadis yang cantik-cantik, anak-anak gadis dari Palas akan dipinang oleh alumni-alumni pesantren Al-Mukhlisin yang soleh-soleh. Masya Allah, yang senyum yang gadis udah cucu senyum. Ustaz, kami senyum karena senang kami yang akan menikah itu cucu kami. Nenek-nenek senyum boleh. Lepaskan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalian pikir punya suami kaya itu enak. Kalian pikir punya suami pejabat itu enak kalau tak sholat. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustaz banyak yang curhat. Ustaz Somad, kusangka dulu kalau nikah sama dia bahagia, kusangka dulu kalau nikah sama dia senang. Ternyata mobilnya tak membahagiakan, rumahnya tak menyenangkan. Gimana rasamu sekarang? Macam tidur sama babi hutan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Sepohon kayu daunnya rimbun. Kalau tak hafal syairnya gitu aja. Lagu apa nih Mak? Kuntilanak. Ibu yang suaminya tak sembahyang, besok pagi masak sarapan nyanyikan lagu itu. Sepohon kayu daunnya rimbun, besar gajinya, besar mobilnya. Kok nyindir lagu ya? Tidak bang. Walaupun sudah pukul-pukulkan panci terus gitu. Kalau tak sembahyang. Masya Allah, tabarakallah. Saya tadi khawatir bukan main Pak Bupati, cemas hati saya. Tahan tak orang Baluta, tahan tak orang Palas, Padang Lawas ini mendengar pengajian ini. Ternyata tengoklah kabulnya doa orang Palas. Tengoklah kabul. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, seandainya kau tahu doamu makbul, jangan kau minta istri soleha. Karena kalau kau doa istri soleha, yang dapat cuman kau saja, tetanggamu tak dapat. Kau minta istri soleha, hanya istri soleha. Apakah kawanmu bisa dapat? Tidak, meleleh air liur tetanggamu. Tapi mintakanlah doa supaya dapat pemimpin yang adil. Dapat kalian bupati yang adil, santri-santri hafal Quran diberangkatkan umrah, pesantren-pesantren akan dibangun. Dapat kalian DPR yang adil, diperjuangkan pendidikan agama. Maka tiap malam, tiap pagi, tiap petang di sujud terakhir mintakanlah pemimpin yang adil. Ustaz Somad, saya sudah doa itu, doa-doa yang lain. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz. Doa tidak perlu pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah, ini anakku sedang sekolah di Pekanbaru, supaya jangan sampai dia pacaran, jangan sampai diganggu orang, jangan sampai dia kena pelet, jangan sampai dia kena santet, jangan sampai dia kena dukun setan, jangan sampai dia gini, jangan sampai dia nanti ngambil uang di ATM, tiba-tiba datang orang menepuk bahunya, tatap mata saya, tatap mata saya, jangan sampai dia kena hipnotis. Doa pakai bahasa Indonesia. Cuman kalau doanya sifatnya pribadi, jangan kuatku. Ibunya mulai doa, ya Allah, suamiku sering keluar kota, aku khawatir dia sering. Jadi tanya kawan sebelah sama siapa. Pokoknya kalau doanya sifat pribadi, sendiri-sendiri aja. Datang kawan bertanya, apa yang kau doakan? Terserah aku lah mau tanya. Apalagi dekat-dekat musim politik ini, jangan doanya kuat-kuat. Nanti dibully kawan. Oh, kau itu rupanya ya. Oleh sebab itu kita berdoa kepada Allah. Yang penting diberikan Allah wakil-wakil, pemimpin-pemimpin yang adil dan
yang amanah. Doanya pula terlalu detail. Ya Allah, ini aku mau menjual tanah 25 meter kali 30, sebelah kanan bersepadan dengan Pak Bupati, sebelah kiri dengan Pak Dandim, harga masih nego. Doanya pula terlalu umum. Ini ada orang yang doa terlalu umum. Ya Allah, sebenarnya banyak yang mau kumintakan padamu, tapi rasanya tak perlu kusebutkan satu persatu, karena aku yakin kau tahu yang ku mau. Ya Allah, aku naksir betul dengan dia. Aku ingin dialah menjadi buah hati pelayan jiwa. Siang dan malam terbayang-bayang, malam tak kenyang, tidur tak makan. Saya mau ngetes saja jamaah masih fokus sampai tidak. Kalau jamaah masih fokus, wah salah itu. Tapi kalau dia udah capek, itu selalu yang penting kita selesai. Ya Allah, kalau memang dia jodohku, bukakanlah pintu hatinya untuk menerima pinanganku. Tapi kalau tidak, ratakan dia dengan hati yang puting beliau. Tak boleh doa yang tak baik. Aku sakit betul tetangga aku itu Pak Ustaz. Bukan main aku sakit hati dengan dia. Kenapa? Mobilnya baru, kacanya hitam, tak pernah dibuka. Asal lewat, ten. Paling sakit aku hatiku dengan tetangga aku yang ini Pak Ustaz. Kenapa? Rumahnya baru, 2 tingkat. Asal aku lewat mau beli sayur, ditegurnya dari atas. Hai. Tapi yang paling sakit hatiku dengan tetanggaku yang satu lagi Pak Ustaz. Kenapa? Yang ini rumahnya baru, yang ini mobilnya baru, yang ini bininya baru. Ibu jangan marah dulu. Bini dia baru karena yang lama meninggal. Ibu mau marah ha? Orang cepat marah, cepat mah. Kalau ayah kalian tinggal, emak kalian meninggal, kalian pikirkan juga makannya, hidupnya, betul? Banyak kadang ibu-ibu ini kalau sudah meninggal ayahnya, ayah mau pergi ke Jogja, ada adik. Ayah mau pergi ke Medan, ada kakak. Ayah mau pergi ke Padang Lawas, ada aku. Ayah pokoknya mau terbang ke Jakarta, mau terbang ke Surabaya. Kata ayahnya, kalian yang kalian pikirkan terbangku saja. Kemana aku hinggap tak kalian pikirkan. Oleh sebab itu kita bahagiakan orang tua, betul? Kalian gendong mereka ke Makkah, bolak-balik ke Padang Lawas, belum tentu dapat menebus berapa kali mereka tak sholat tahajud gara-gara kalian menangis tengah malam. Kalian start dari Ba'da Isya, berhenti menjelang azan subuh. Wah. Disumbatkan kompeng, disumbatkan mikrofon, baru dia. Berapa kali mereka tak jadi sholat duha gara-gara kencing di jalan celananya, di kainnya, di bajunya. Berapa kali dia diusir dari majelis nikah. Orang sudah mau akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat tunai. Apa kata Pak Kuat? Pernah kalian sadari itu, wahai santri-santri, wahai pelajar-pelajar, maka cium tapak kakinya. Fathammal jannah, ilzam rijlaiha, urus tapak kakinya. Fathammal jannah, maka keluarlah ungkapan al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah tapak kaki ibu, walaupun dukudis. Ada hadis surga di bawah tapak kaki ustaz? Tak ada. Surga di bawah tapak kaki ibu. Muliakan ibumu. Kalau ibumu merepet, kau pergi kemana, pulang jam berapa, kunci motor mana, duit mana, pop, nikmati saja. Anggap saja sandiwara radio musik. Kalau dia sudah berhenti, kau tanya, ada sambutan? Ada sambungannya mak? Kalau tak ada, aku pergi. Kalau ada, aku siap lagi dengar. Apa nih? Kurang ajar kau ya. Sampai saatnya nanti kau akan rindu dengan repetnya. Sampai saatnya kau rindu ingin mencium keningnya. Sampai saatnya kau rindu pada wajahnya. Tapi saat itu dia sudah tak ada lagi. Yang bisa kau kirimkan hanya Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ibu mau anak ibu mendoakan doa itu? Ibu dapat doa itu kalau anak ibu di pesantren. Tapi kalau dari sekarang anak ibu di warnet, dari sekarang anak ibu pacaran, dari sekarang anak ibu asik karaoke, meninggal ibu, mereka tak akan tahu mengirimkan doa, tak akan tahu mengirimkan yasin, tak akan tahu mengirimkan al-fatihah. Apa yang mereka kirimkan? Kemesraan was
sepakat. Ya Allah, sudah kusampaikan di padang lawas ya Allah, kalau mereka tetap juga tak mendidik anak-anak mereka ya Allah, maka tak lagi ada alasan antara aku dan mereka. Allahumma ballagtu, ya Allah sudah kusampaikan. Allahumma fashhad, saksikanlah ya Allah. Apakah sudah saya sampaikan? Jangan katakan di akhirat Abdul Somad tidak menyampaikan. Sudah habis suaranya, sudah sesuai dengan kesepakatan. Dimulai jam 2.20 sekarang. Tadi saya sampaikan 60 menit supaya yang kepanasan itu tahu dia akan berakhir jam berapa. Sekarang sudah 60 menit habis, tiba-tiba mendung pula cuaca. Paksa dilanjutkan lagi. Yang pertama, belum minanas. Yang kedua, sampai di Masjidil Aqsa, didiklah generasi menjadi imam. Yang ketiga, naik Sidratul Muntaha, dekatkan dengan zikir. Yang keempat, jaga sholat. Yang kelima, apa dia yang kelima? Yang kelima tak lain tak bukan adalah bahwa Nabi Isra Mi'raj dadanya dibelah, jantungnya dicuci dengan air zam-zam. Itulah makna ayat. Mana dalilnya? Pada aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih. Sucikan hati, jagalah hati, jangan kau nodai. Saudara yang dimuliakan Allah, ini yang hadir ini semuanya hatinya sudah bersih dari hasad, hatinya sudah bersih dari dengki. Karena kalau dia hasad tak mungkin dia datang. Ketika diundang sama Pak Bupati, diundang sama Ustaz, hadirilah tablik akbar. Siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Alah, Ustaz Somad yang kurus. Tapi hari ini dia datang, dia bukan menengok berat Abdul Somad, dia tidak menengok sorban Abdul Somad, dia tidak menengok peci Abdul Somad yang kekecilan. Jangan pleneje peci kecil ini. Bukan saya tengok kecilnya, bukan saya tengok ukurannya, tapi yang saya tengok adalah logonya, Padang Lawas. Ustaz Somad di mana-mana ceramah pakai peci hitam, kenapa tiba-tiba hari ini peci putih kecil pula? Saya akan pulang ke rumah dan bercerita ke anak saya, anakku, ini pemberian bupati Padang Lawas. Ini sorban saya tadi putih, pendek. Kata Pak Bupati tak cocok pakai pendek, kasihnya. Bilang aja keren. Tidak pun bilang iya. Pahala nyenangkan hati orang. Saudara yang dimuliakan Allah, man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik kepada kamu, balas. Cemana saya mau membalas budi baik panitia yang mengamankan acara? Cemana saya membalas budi baik forum komunikasi pimpinan daerah? Disambut pakai topi putih, disambut pakai sorban, disambut pakai makan, wakai ikan, ikan kecil, ikan besar, terung kecil, terung besar, sambal tuk-tuk, daun ubi tumbuk. Menyesal pula ambil sikit tadi. Masya Allah, tabarakallah. Apa yang bisa dibalaskan? Tidak ada ucapan selain jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan balasan. Ini ribut-ribut di belakang ini unjuk rasa atau apa ini? Hah? Oh, mereka mau ibu-ibu duduk semuanya. Insya Allah yang duduk, yang berdiri, yang duduk sabar kalian, yang berdiri pun sabar juga. Kalian masih syukur berdiri. Aku berdiri bercakap lagi, berputar ke kiri, berputar ke kanan. Lama-lama berkunang-kunang jatuh ke bawah. Saya baru pertama kali ke Palas nih kan, tapi rasanya macam udah pernah kemari bertahun-tahun yang lalu. Nampaknya roh kita sudah pernah berjumpa di alam arwah. Begitulah kata jamaah, Ustaz aja so akrab. Kita bumikan nilai-nilai Islam menuju Kabupaten Padang Lawas sebagai Serambi Makkah yang bercahaya. Sampai di sinilah baru saya tahu, rupanya ada Serambi Makkah tapi tak bercahaya. Mati lampu. Patutlah tadi terang benderang, bercahaya.
cahaya. Ternyata masyarakat Padang Lawas ketika diuji dengan panas, diam. Diuji dengan mendung, diam. Diuji dengan hujan, belum tahu deh, belum teruji deh. Tapi insya Allah mereka tadi ketika melangkahkan kaki datang kemari, mereka sudah berkata, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Maka sucikan Kenapa naik darah tinggi? Kenapa naik kolesterol? Kenapa naik diabetes mellitus? Makan gulai kambing? Tidak. Makan sop kambing? Tidak. Makan sate kambing? Tidak. Tapi pas diperiksa sama dokter 180/150. Oh, kok tinggi betul? Ibu makan daging kambing? Tidak. Makan sop kambing? Tidak. Rupanya bukan salah kambing. Salah apa? Waktu undangan tadi nampak kawan pakai gelang emas. Gelang emas besar, cincin 3 pas undangan. Rantai pula dibukakan pula juga, panas ya, panas. Asal makan pura-pura nengok jam berapa. Ibu itu pun asal menengok itu, oh Pak, ayo balik Pak, pulang tuh bagas Pak. Panas. Jadi sebenarnya bukan salah kambing, bukan salah teh manis, bukan salah umping melinjo, tapi salah penyakit Pak dokter, kenapa orang tidak makan sate kambing darahnya naik? Kenapa orang tidak minum teh gula darahnya naik? Ustaz Somad, ini bukan masalah makanan, ini masalah psikologis. Dokter itu bahasanya lembut, masalah psikologis. Kalau bahasa kita masalah busuk hati. Nengok bupati, kuman darah tinggi. Nengok kapolres, berdebar-debar jantung. Orang kalau jantungnya normal, tapi kalau orang busuk hati, nengok orang pangkatnya tinggi, tapi yang hadir ini semuanya hatinya bersih semua. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, fasilu wujuhakum, basuh muka, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, sapu kepala sampai telinga, wa arjulakum ilal ka'bain, sapu kaki, siram kaki, basuh kaki sampai mata kaki. Mata bersih, mata kaki bersih, tangan bersih, tapi hati kotor. Kepala bertutup, hati berbulu. Maka selesai wudhu berdoa, asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Oma-oma saya, mereka adalah orang yang hatinya bersih. Mau dia datang kemari, padahal Abdul Somad ini mungkin sebaya anak-anaknya. Mereka menengok saya ini bukan macam menengok ustaz. Mereka menengok saya, mereka memandang saya anak dia yang sedang ceramah. Dan saya pula tidak menceramahi oma-oma saya. Saya sedang berceramah seakan-akan almarhumah emak saya yang meninggal bulan yang lalu. Saya tidak pernah menceramahi oma-oma. Saya hanya sekedar bercerita dengan emak saya. Kadang-kadang saya pulang sholat, emak saya bertanya, dulu waktu masih kecil, apa kata khotib Jumat tadi? Kata khotib tadi, mak begini. Jadi sampai sekarang saya hanya bercerita-cerita saja. Tak pernah saya katakan, hai oma-oma. Tapi saya mengajak, jaga anak kita. Hai anak-anak, tidak. Tapi saya mengajak, jaga emak kita. Kenapa ayah tidak? Ayah memang sudah kalian jaga. Nabi yang berkata, ummuka emakmu, ummuka emakmu, ummuka emakmu, abuka bapak, abuka your father. Kenapa ibu dapat 3? Ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan. Kalau kalian laki-laki mau dapat 3, kalian coba yang 3. Balik dari sini, kalian ambil kelapa satu, kalian ikat keluar. Balik dari sini, kalian beli satu mangga, kalian telan bulat-bulat, kalian keluarkan bulat-bulat. Ibu-ibu menyusukan anaknya 2 tahun, bro. 2 tahun, brother. Ada
orang Padang Lawas yang menyusukan anaknya ke sapi? Mana ada. Dulu anak-anak kalau balik sekolah dipeluknya emaknya, "Ma, rindu." Sekarang anak-anak balik sekolah dipeluknya kaleng. Gara-gara disusukan ke kaleng. Makanya anaknya jadi anak kaleng-kaleng. Anak Padang Lawas tidak ada yang kaleng-kaleng. Mana buktinya? 19.000 yang sekolah agama, 20 hafal Quran tahun 2019. Takbir. Kenapa mereka mudah ngapal Quran? Karena waktu hamil emaknya membaca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Mak-mak yang lain sambil masak. Lahir anak siapa namanya? Sanjaidu. Tapi anak-anak di Padang Lawas bangga kita. Mereka anak muda tapi mereka bersorban. Mereka anak muda tapi mereka pakai topi putih. Mereka anak muda. Anak-anak muda yang lain rambutnya di model potong kiri, potong kanan, tengah panjang. Wah, macam anak-anak dulu tak punya duit mau pangkas. Tapi sekarang tengoklah anak-anak Padang Lawas, mereka ganteng-ganteng, mereka muda-muda. Mati Abdul Somad di Pekanbaru, mereka yang akan berkirim untuk almarhum Abdul Somad di Pekanbaru Al-Fatihah. Jangan sekarang. Ada kita yang mau membaca, jangan dulu. Apa kenikmatan kebahagiaan jadi ustaz? Ustaz tak ada jabatan, ustaz tak punya kantor, ustaz tak punya tunjangan, ustaz tak punya gaji tetap. Apa kebahagiaan? Kebahagiaan adalah saat aku mati meninggal dunia, begini ramai orang akan mendoakan Abdul Somad supaya mati dalam keadaan husnul khatimah. Nanti kalau ada yang bertanya siapa yang ceramah tadi di Padang Lawas, mudah ingat nama saya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Berapa lama dia ceramah? 1 jam setengah, 90 menit. Apa isi ceramah dia? 5. Apa yang 5 itu? Aku pun tak ingat saking panas. Gelap-gelap terang kurasa tengok Ustaz. Kadang-kadang putih tengok Ustaz, kadang-kadang hitam tengok. Kunang-kunang kurasa. Tenang, semua ceramah siang ini bisa ditonton langsung di channel Tafakuh www.youtube.com. Gimana cara kami mencarinya Pak Ustaz? Mudah saja, tulis www.youtube.com, enter. Setelah itu search, tulis di situ Somad Padang Lawas, enter. Begitulah hebatnya Padang Lawas. Padang Lawas milenial. Nama HP-nya smartphone, nama anak-anaknya smart, heard. Smart, cerdas otaknya, heard, hatinya tajam, terang benderang. Ustadznya pula smartphone. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini menjadi nilai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Nampaknya kita akan berpisah, tapi kita tak pernah bercerai, karena Bapak Ibu pasti akan selalu mendoakan dan kita saling mendoakan. Saya tidak minta didoakan supaya gemuk, tidak. Saya tidak minta didoakan supaya bertambah berat badan, tidak. Hanya doa satu saja, doakan supaya istiqamah hidup dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan yang lajang-lajang dijumpakan Allah dengan jodoh yang baik-baik. Setelah
nikah diberikan anak-anak yang hafiz Al-Quran. Anak-anaknya tadi pula berbakti kepada orang tua, tak melawan, beradab, sopan santun, rajin sholat berjamaah. Yang rezekinya sempit dilapangkan Allah, dijadikan Allah padang lawas negeri, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'al hadzal balada baladan